Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam hormat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Salam. Perkenankan kami menyampaikan salam dari Mas Menteri yang kiranya beliau sepulang dari roadshow ke banyak pulau di Indonesia selama berminggu-minggu ini, stamina beliau perlu waktu untuk recovery. Salam hangat dari beliau untuk seluruh sivitas vokasi Indonesia dan seluruh industri dunia kerja mitra yang sama-sama mengembangkan generasi bangsa ini khususnya pendidikan vokasi. Yang kedua tentunya saya juga harus memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saking semangatnya saya ingin ke Madiun, sowan ke Inka dan sowan ke Politeknik Madiun dan SMK di Madiun, ternyata 2 hari yang lalu saya malah masuk rumah sakit dan diinfus ya, karena mungkin kecapean. Tapi alhamdulillah hasil swab negatif, jadi ini tinggal pemulihan saja. Asal lambungnya naik tinggi dan saya mohon maaf tidak bisa hadir di Madiun. Tapi tetap semangat untuk bersama-sama Ibu dan Bapak semua dalam peristiwa bersejarah ini, yaitu merilis perdana 2 terobosan kita. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni, dua program andalan ini yang secara bersejarah kebetulan dirilis di PT Inka dan bersama PT Inka. Jadi yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Inka, Bapak Budi Noviantoro, yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan PT Inka, Bapak Agung Sedayu, yang terhormat Bapak Direktur Keuangan dan SDM PT Inka, Bapak Andi Budiman, dan seluruh mitra yang terlibat, stakeholder terlibat, saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat untuk Bapak-Bapak semuanya. Dan tentunya apresiasi dan penghargaan bagi Bapak Beni, Bapak Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Bakrun, Bapak Direktorat SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga kami sampaikan juga salam hormat dan apresiasi atas kerjasama dan bimbingannya dari Ban PT, diwakili Dewan Eksekutif Ban PT, Bapak Sugiono. Kemudian juga stakeholder yang lain yang perlu kami sebutkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi. Terima kasih atas intensitas sinerginya, dan juga para direktur Politeknik, PENS, Polimarin, PPNS, ATMI Solo, Politeknik Negeri Madiun terutama dalam hal ini, yang telah bersedia untuk bergabung dan bersinergi dengan SMK, para kepala sekolah SMK yang mulai terlibat dalam pilot project ini, serta para mitra dunia usaha dan dunia industri. Kami ucapkan salam hormat, terima kasih atas partisipasi, kerjasama, serta kolaborasi untuk mendidik bangsa ini. Secara sekilas, nanti akan kami sampaikan lebih detail, yaitu 2 program ini, yaitu program peningkatan Prodi D3 menjadi sarjana terapan, serta program SMK D2 jalur cepat atau fast track, yang menciptakan teknisi terampil, kompeten, dan lebih matang, serta lebih siap kerja. Untuk D4 ini akan diarahkan menciptakan supervisor lapangan, product designer yang sifatnya aplikatif. Dan ini nanti akan kami jelaskan, yang ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat industri Indonesia khususnya untuk mencapai produktivitas yang tinggi, serta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih pesat lagi melalui penciptaan produktivitas serta produk-produk kreatif, produk-produk unggul dari industri kita. Dan inilah yang ingin kita persembahkan bagi industri, yaitu lulusan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensinya. Saya stop dulu untuk PowerPoint-nya, nanti akan kami lanjutkan. 2 program ini adalah program yang tidak mewajibkan SMK harus melakukan SMK D2 jalur cepat atau fast track, dan tidak mewajibkan perguruan tinggi vokasi untuk melakukan D2 fast track serta upgrading D3 D4, tetapi
sangat diharapkan ini untuk berpartisipasi untuk memenuhi piramida dunia kerja tadi. Karena ini adalah menjadi program unggulan dan salah satu program utama yang terus kita kembangkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Serta ini adalah pengejawantahan dari konsep strategi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, serta amanah Mas Menteri untuk memperkuat lulusan vokasi menjadi lebih kompeten, lebih unggul, serta dengan penguatan soft skill, karakter kebekerjaan yang tinggi, serta kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam dunia praktis di masa depan. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk mengawali launching ini. Semoga dengan rilisnya 2 program terobosan ini, pendidikan vokasi semakin bergairah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja semakin bergairah, serta kolaborasi juga akan semakin tergairahkan untuk terjadi lagi antara vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan kelak kita akan menciptakan lebih banyak entrepreneur hebat yang lahir dari pendidikan vokasi, yang akan menjadi pilar kehebatan bangsa Indonesia, yang akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang akan mendunia. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang kami timbulkan karena kondisi kesehatan. Insya Allah ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang akan semakin memperkuat bangsa kita, terutama memperkuat penciptaan SDM bangsa yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perkenankan saya melanjutkan presentasi saya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk menciptakan teknisi terampil dan kompeten dan lebih matang dan lebih siap kerja dari lulusan D2 ini yang diciptakan dari konektivitas SMK dan Prodi D2, serta mengupgrade D3 menjadi D4. Tujuannya adalah untuk menciptakan supervisor lapangan dan product designer untuk produk-produk yang aplikatif atau mungkin peralatan-peralatan aplikatif. Tapi tetap nafasnya yaitu tetap link and match. Dan tentunya semakin ke bawah sini, yang dibutuhkan semakin banyak jumlah lulusannya. Dan kita sepakat, kita ingin menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yaitu kompeten, hard skill, soft skill, kuat, serta attitude dan karakternya, kebekerjaannya lebih kuat lagi. Nah, ini tujuan yang ingin kita ciptakan. Nah, secara kebijakan, secara umum seperti ini, ya, ada program SMK, tetap ada yang 3 tahun, tapi ada juga SMK yang menjadi SMK D2 jalur cepat. Ya. Jadi ada pilihan. Untuk SMK terserah, ingin tetap 3 tahun, atau ingin meningkatkan kemungkinannya menjadi SMK fast track D2. Dan tadi sudah disampaikan Mas Menteri, bisa lulus di tahun ketiga atau di tahun terakhir. Intinya ini, dan secara keberlangsungan studi, vokasi bisa sampai lanjut ke D4 atau sarjana terapan, sampai ke S2 terapan, bahkan S3 terapan. Jadi ini adalah rancangan skema keberlanjutan studi untuk pendidikan vokasi secara umum seperti ini. Nah, kemudian secara khusus yang ingin kami sampaikan, untuk yang di SMK D2 fast track terlebih dahulu adalah yang pertama adalah menawarkan pilihan lulus di tahun ketiga atau 6 semester atau bisa di tahun ke-4,5. Jadi bisa lulus di tahun ketiga serta bisa lulus di tahun ke-4,5. Yang berikutnya adalah ini merupakan link and match segitiga. SMK, perguruan tinggi vokasi, dan industri dan dunia kerja. Atau DUDI, saya lengkapi atau DUDI. SMK-nya bisa lebih dari 1, industri mitanya juga bisa lebih dari 1. Kemudian prinsipnya adalah, nah ini yang paling penting. Ini adalah prinsip yang paling penting. Link and match segitiga ini harus menjadi syarat utama. Kalau cuma 2, tidak bisa berdiri. Misalnya PT Vokasi dengan SMK,
tidak bisa berdiri. Harus ada kebutuhan real dari dunia industri, butuh lulusan D2 yang hard skill, soft skill, serta karakter unggulnya dibutuhkan. Atau hanya SMK dengan IDUKA atau DUDI, itu juga nggak bisa jalan. Karena apa? Ijazah D2 nanti harus dari perguruan tinggi vokasi. Nah, ini adalah syarat pertama, yaitu syarat pertama yaitu link and match G3 dengan prinsip sesuai kebutuhan dunia kerja, dunia industri, yaitu apa? Hard skill, kali soft skill, kali karakter yang unggul. Nah, ini harus dipastikan. Kemudian yang berikutnya adalah dari semester 1 hingga semester 6, itu ada di SMK, dari semester 7 hingga 9, itu menjadi mahasiswa perguruan tinggi vokasi. Nah, concern yang harus dipahami adalah karena ini merupakan, katakanlah ya, pernikahan segitiga, ini dalam tanda kutip pernikahan segitiga, maka bertiga itu sejak awal itu menyusun kurikulum. Sejak awal kurikulum disusun bersama segitiga oleh SMK, kampus vokasi, dan industri. Kemudian yang berikutnya adalah ini dulu, yang nomor 2 yang ini dulu. Pengajar-pengajarnya sejak semester 1 hingga semester 9 terdiri dari guru SMK, dosen perguruan tinggi vokasi, dan expert profesional dari industri dunia kerja sejak awal ikut mengajar dari semester 1 hingga semester 9. Kemudian ada pengakuan terhadap konten beberapa mata pelajaran SMK oleh kurikulum pendidikan tinggi vokasi atau perguruan tinggi vokasi. Ini kita namakan credit transfer. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, lulusan SMP ketika masuk ke SMK ini, maka dia bisa memilih semester 6 setelah selesai prakerin atau praktek kerja industri atau magang, 1 semester minimal, dia bisa memilih lanjut ke sini atau dia bisa lulus saja sudah bekerja. Jadi ini adalah konsep merdeka belajar dan kebebasan bagi anak-anak kita memilih sesuai gairah dan passionnya. Ketika dia lulus dari SMK semester 6 dan memilih untuk bekerja, maka dia akan mendapatkan ijazah SMK dan sertifikat kompetensi. Dan dia bekerja. Nah, apabila saya nanti Pak Beni lebih paham, di semester berapa anak itu harus memilih apakah dia lulus di semester 6 atau dia mau lanjut, nanti bisa diperdalam. Tapi ketika dia memilih lanjut sampai ke program D2 Fast Track, maka skat administrasi di sini sudah otomatis tidak ada. Jadi di sini mungkin akan ada semacam seleksi atau wawancara, tapi ketika sudah dinyatakan lulus, maka ini langsung otomatis lanjut ke perguruan tinggi vokasi untuk menempuh semester 7, 8, 9. Semester 7, dia akan melakukan kuliah di perguruan tinggi vokasi. Kuliahnya ada teori dan kuliah praktek. Ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek. Dengan perbandingan 40% teori, 60% praktek, plus training khusus. Training khusus ini maksudnya apa? Saya beri tanda bintang. Apabila nanti semester 8 dan 9, untuk apprenticeship program atau magang sambil kuliah. Magang sambil kuliah. Kami mengadop salah satu konsep di Jerman yaitu dual system. Jadi dual system di Jerman, magang di industri sambil kuliah. Jadi magang sambil belajar. Yang ngajarin siapa? Bisa dosen, bisa expert industri, bisa juga guru SMK. Mungkin kalau guru SMK yang kompeten, dia juga bisa ikut mengajar di semester 8 dan 9 sebagai trainer. Nah, apabila anak itu memilih untuk magang atau apprenticeship program itu di industri di dalam negeri, maka tidak dibutuhkan training khusus ini. Training khusus ini dibutuhkan adalah ketika anak-anak memilih atau bisa diterima magang di industri di luar negeri, misalnya Jerman, Jepang, Taiwan, Korea, maka dibutuhkan tambahan training khusus. Ada training bahasa, ada training kecakapan hidup, serta ada training-training khusus yang lain untuk menciptakan kesiapan anak itu untuk menempuh pendidikan di luar negeri.
Ini kita siapkan skema ini. Nah, kembali ke semester 7. Kembali ke semester 7 dengan syarat total 72 SKS yang harus ditempuh untuk mendapatkan D2, 18 SKS itu didapatkan dari proses kredit transfer dari capaian di SMK. Ini kredit transfer, pengakuan. 18 SKS itu tidak harus kuliah lagi, karena itu sudah otomatis dia diakui 18 SKS dari SMK ini. Pertanyaannya adalah, kalau dia di sini lulus, kemudian mungkin dia pengen lanjut dengan poltek yang lain, bukan poltek yang ini, yaitu mungkin agak menjadi kesulitan, karena kurikulum ini disusun bersama dengan poltek tertentu. Kemudian untuk perkuliahannya kita targetkan 54 SKS ditempuh dalam 3 semester. Jadi 54 SKS ditempuh dalam 3 semester. 1 perkuliahan, 2 semester magang sambil kuliah. Nah, ini adalah konsep. Apprenticeship program ini juga konsep dari Jerman dan juga dari Inggris. Dan sudah ada aplikasinya, yaitu di Politeknik Negeri Jakarta sebenarnya, apprenticeship program. Itu dari semester 1 sudah masuk ke industri sambil magang sambil kerja. Nah, ketika nanti lulus di semester 9, maka lulusan akan menerima selain ijazah SMK, sertifikat kompetensi dari SMK, akan mendapatkan ijazah D2 dan tambahan sertifikasi kompetensi yang lebih tinggi lagi, dan bekerja. Nah, apabila lulusan ini ingin melanjutkan ke sarjana terapan, bukan bekerja, maka akan digunakan skema RPL, atau rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ini bila lanjut ke sarjana terapan. RPL itu akan mengakui capaian ijazah SMK, ijazah D2, pengalaman kerja, serta sertifikasi kompetensi. Begitu juga ketika anak memilih lulus di semester 6, akhir semester 6, dan memilih bekerja, kemudian ingin lanjut ke D4, maka RPL juga diterapkan dengan pengakuan terhadap ijazah SMK, pengalaman kerja, dan sertifikasi kompetensi. Jadi program ini adalah kombinasi berbagai macam program-program terobosan yang kita rancang. Agak lebih cepat saja ingin saya sampaikan, untuk pilot project ini, alhamdulillah, kita memperoleh satu komitmen 12 politeknik, 11 negeri, 1 swasta yang siap untuk memulai pilot project ini. Sengaja kita tidak terapkan secara masif dulu seluruh Indonesia, tapi juga kita tidak ingin terlalu kecil untuk jumlah pilot project-nya. Jadi tidak hanya cuma 1 politeknik atau 2 politeknik, tetapi alhamdulillah sebenarnya ada 20 politeknik yang bersedia, tetapi mungkin untuk benar-benar jadi, politeknik itu kan harus berhasil mendapatkan mitra SMK dan mitra industri. Contohnya Politeknik Negeri Madiun, yang pada hari ini tercatat dalam sejarah adalah tempat lahirnya program ini, yaitu SMK D2 jalur cepat. Dimandatkan untuk mendirikan D2, prodi D2 pembentukan logam atau metal forming yang sangat dibutuhkan oleh PT Inka sebagai mitra industrinya, dan dengan SMK PGRI Mejayan di Madiun. Kemudian ada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS D2 Operasionalisasi Teknologi Pengelasan dan Fabrikasi dengan banyak sekali mitra, yaitu PT PAL Indonesia, PT Adiluhung, PT Orela, PT Najatim Dockyard, dan sebagainya. Dan partner SMK-nya juga ada 2, lebih dari 1, SMK Teknik PAL Surabaya dan SMK 3 Buduran Sidoarjo. Nah, ini salah satu contoh saja. Prodi-prodinya adalah prodi-prodi yang spesifik, sangat dibutuhkan oleh
industri dan dunia kerja di sini. Seperti D2 distribusi barang, ini Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Ya, ini tempatnya Bu Tuti, tempatnya Ibu Danrem. Ibu Danrem itu ibu komandan yang nggak bisa ngerem karena cepat sekali melajunya Bu Tuti itu. Salam hormat Bu Tuti. Kita ketemu di Solo tetapi foto-foto di Semarang. Ini mendirikan D2 distribusi barang dengan 2 SMK di Semarang serta industri partnernya juga ada cukup banyak. Kemudian ATMI, ini swasta, Politeknik ATMI Surakarta. Ini teknologi manufaktur mekanik. Kemudian ada ini dengan SMK, ini SMK anaknya sendiri, ini adiknya sendiri ya, sehingga gampang sekali mendirikannya. Kemudian ya ini Saint Michael ya, Surakarta. Kemudian ada Politeknik Negeri Sriwijaya di 2 organisasi divisi kamar atau room division. Wah, ini kan sangat spesifik sekali nih untuk bidang pariwisata dengan SMK 6 Palembang. Ini dengan PHRI dan hotel di Sumatera Selatan. Kemudian ada Politeknik Negeri Padang. Ini ada D2 instalasi pemeliharaan kabel bertegangan rendah. Nah, ini kan jelas kebutuhan PLN Persero. Kemudian AKLI, ini Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Banyak sekali kontraktor membutuhkan tenaga listrik yang ahli. Nah, diciptakan dari D2 ini. Kemudian ada Politeknik Negeri Batam, Teknologi Otomasi, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Negeri Tanah Laut, Politeknik Negeri Manado, dan Politeknik Negeri Bali untuk berbagai macam bidang lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya adalah mari kampus vokasi, SMK, kampus vokasi dan SMK dengan dunia industri untuk ikut masak bareng, sehingga prinsipnya adalah kita ingin menciptakan lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Sehingga prinsipnya yang pertama adalah ini. Tanpa prinsip ini, maka ini tidak bisa jalan. Jadi tidak hanya sekedar naikin ijazah jadi D2, terus nanti jalan, tidak bisa. Harus sesuai kebutuhan industri. Nah, last but not least, bagi lulusan, selain nanti semakin kompeten, semakin unggul, semakin punya pengalaman, semakin matang soft skill-nya, semakin matang kebekerjaannya, tentunya industri akan semakin diuntungkan dengan lulusan yang semakin matang itu, dan tentunya penghargaan dari industri kepada lulusan semakin tinggi. Karena apa? SDM yang semakin kompeten, semakin baik, semakin matang kualitasnya, otomatis nanti akan meningkatkan produktivitas industri dan peningkatan ekonomi growth industri dan bangsa ini. Sehingga wajarlah kalau industri kemudian menghargai lulusan di 2 jalur cepat ini lebih baik daripada ketika dia lulus SMK. Mungkin demikian, Bapak, yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan presentasi tadi. Monggo nanti silakan langsung ke diskusi. Terima kasih.